Hai, selamat datang di channel Guru Ibu. Hai, selamat datang di channel Guru Ibu. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pada bagian tes potensi akademik dengan mata pelajaran ekonomi bagian yang kedua. Jadi sama dengan yang bagian sebelumnya, bagian yang pertama kita ada 8 soal latihan. Jadi tak perlu berlama-lama, maka kita langsung masuk saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah pasar monopoli adalah jenis pasar yang tidak memiliki ciri-ciri berikut ... A. Sulit untuk masuk ke dalam pasar. B. Permintaan yang dihadapi perusahaan sama dengan permintaan pasar. C. Dapat menderita kerugian. D. Produsen dapat menetapkan harga jual produk. Dan E. Barang terdiferensiasi. Jadi silahkan dijawab soalnya adik-adik sekalian. Nah, kalau belum bertemu jawabannya, videonya silahkan di pause dulu. Nah, pembahasannya adalah ciri-ciri dari pasar monopoli, yaitu yang pertama sulit untuk masuk ke dalam pasar, yang kedua perusahaan langsung menghadapi permintaan pasar, yang ketiga dalam jangka pendek dapat menderita rugi, yang keempat perusahaan sebagai price maker atau yang dimaksud dengan penentu harga, dan yang kelima tidak ada barang substitusi. Nah, maka dari itu jawabannya adalah E. Masuk kepada soal yang kedua. Anton sebagai seorang manajer sedang menghitung kebutuhan dana yang akan dibelanjakan oleh perusahaan untuk membeli peralatan baru. Kegiatan tersebut merupakan aplikasi dari unsur manajemen. A. Man, B. Money, C. Mesin, D. Material, dan E. Method. Nah, silahkan dijawab. Kalau jawabannya belum bertemu, videonya silahkan di pause dulu. Pembahasannya adalah unsur manajemen, yaitu ada 6. Yang pertama money, yang pertama man, money, material, mesin, method, dan market. Jadi kebutuhan dana merupakan unsur manajemen money. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Masuk kepada soal yang ketiga. Jurnal untuk mencatat transaksi pengembalian atas barang yang dijual oleh perusahaan senilai 600.000 adalah A. Retur penjualan di debit senilai 600.000, piutang dagang kredit 600.000. B. Retur penjualan di debit 600.000, penjualan di kredit 600.000. C. Piutang dagang 600.000, retur penjualan di kredit 600.000. Dan yang D, penjualan di debit 600.000, retur penjualan di kredit 600.000, dan E, kas 600.000, penjualan kredit 600.000. Silahkan ditentukan jawabannya adik-adik. Nah, seperti biasa, kalau belum bertemu jawabannya, videonya silahkan di pause dulu. Jurnal untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang dijual atau bisa disebut retur penjualan, maka retur penjualan di debit senilai 600.000, piutang dagang di kredit senilai 600.000. Maka dari itu jawabannya adalah mana? A. Berarti jawabannya adalah A. Masuk kepada soal nomor 4.
Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai fungsi APBN adalah: A. Fungsi distribusi ditujukan untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. B. Fungsi alokasi ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. C. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menjaga kestabilan arus uang dan arus barang. D. Fungsi regulasi ditujukan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dan yang E, fungsi otorisasi ditujukan untuk menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam satu periode. Nah, silahkan dijawab. Pembahasannya adalah, nah ini, berikut adalah fungsi APBN. Yang pertama itu ada fungsi distribusi, yang kedua ada fungsi alokasi, yang ketiga fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Masuk kepada soal nomor 5. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut kecuali: A. Terdapat beberapa penjual di dalam pasar. B. Adanya ketergantungan antar penjual. C. Barang yang dihasilkan terdiferensiasi. D. Tidak terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. E. Adanya kekakuan harga di dalam pasar. Cukup mudah ini soalnya adik-adik. Pembahasannya adalah ciri-ciri pasar oligopoli antara lain: yang pertama, terdiri dari beberapa penjual, menghasilkan barang terdiferensiasi, penjual bertindak sebagai penentu harga, terdapat ketergantungan antar penjual, adanya hambatan masuk yang tinggi, dan yang terakhir itu terdapat kekakuan harga. Berdasarkan pembahasan ini maka jawabannya adalah yang D. Masuk kepada soal nomor 6. Jika dalam sebuah negara terdapat peran pemerintah namun tidak dominan, serta masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi: A. Terpusat, B. Campuran, C. Komando, D. Bebas, E. Pasar. Cukup mudah adik-adik soalnya. Pembahasannya adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dalam suatu negara dikelola oleh pemerintah dan masyarakat adalah sistem ekonomi campuran. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Masuk kepada soal nomor 7. Bentuk badan usaha di mana pengelola usaha dapat dilakukan secara bebas dan membutuhkan modal yang relatif kecil adalah: A. Badan usaha perseorangan, B. Perseroan terbatas, C. Badan usaha firma, D. Persekutuan komanditer, E. Koperasi. Pembahasannya adalah, badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh seorang pemilik, modal relatif kecil, pengelolaan kegiatan usaha relatif mudah, dan segala risiko yang dihadapi akan ditanggung oleh pemilik. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Masuk kepada soal yang terakhir. Suatu kebijakan perdagangan bebas di mana kegiatan perdagangan internasional dapat terjadi tanpa adanya hambatan-hambatan perdagangan internasional dikenal sebagai kebijakan: A. Dumping, B. Embargo, C. Proteksi, dan D. Perdagangan bebas. Dan yang E. Globalisasi. Silahkan dijawab. Kalau belum bertemu jawabannya, videonya silahkan di pause dulu. Pembahasannya adalah
Dumping adalah kebijakan harga di luar negeri lebih murah dibandingkan harga dalam negeri. Embargo adalah kebijakan larangan melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Proteksi adalah kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi produsen dalam negeri. Perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan antar negara tanpa adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu jawabannya adalah yang D, perdagangan bebas. Nah, sekian saja pertemuan kita melalui video ini, adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kalaupun ada yang ingin adik-adik tanyakan terkait dengan soal ataupun materi UTBK ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.